memulai pembelajaran, menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Siap. Dan kebersihan kalian. Silakan berdiri kembali deh. Boleh berputar. Rasa sudah rapi ya. Kemudian silakan lihat laci mejanya, kanan kirinya apakah ada sampah? Tidak ada? Tidak ada. Kemudian buku cetaknya silakan dibagikan. Bab kelima ya, mengenai menghargai lingkungan dan budaya lokal. Silakan dibuka buku cetaknya. Karena pertemuan kita sebelumnya sudah membahas mengenai menghargai lingkungan sekitar. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai budaya lokal. Menghargai budaya lokal ada di peta konsep kolom yang kedua. Namun sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua ini. Ya. Pada pertemuan kedua ini dalam bab 5 yang diharapkan di sini setelah mempelajari materi tentang budaya lokal dengan
menjadi 3 hal. Ya, ada yang masih ingat mengenai 3 hal yang termasuk dalam lingkungan sekitar bisa maju ke depan untuk mengulas kembali materi minggu kemarin? Silakan tunjuk tangannya. Ya, sini maju ke depan. 3 hal yang masuk dalam lingkungan sekitar. Yang pertama, lingkungan fisik. Yang kedua, flora dan fauna. Yang ketiga, lingkungan sosial. Ya, yang pertama lingkungan fisik, kedua flora dan fauna, yang ketiga lingkungan sosial. Beri tepuk tangan pada temannya. Ya, itu pertanyaan pertama mengenai pertemuan yang minggu kemarin. Kemudian Ibu mau tanya lagi satu soal lagi. Kira-kira yang menjadi contoh dalam lingkungan fisik, kira-kira apa tuh yang sudah kita bahas kemarin? Silakan. Pertanyaan kedua Ibu, kira-kira yang menjadi contoh dalam lingkungan fisik. Ya, bagus. Boleh tepuk tangan untuk Livia. Baiklah, kalau begitu kita lanjut ke materi pada pertemuan kedua ini ya. Tadi di awal sudah Ibu jelaskan bahwa pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang konsep yang kedua mengenai menghargai budaya lokal ya. Kita masuk ke materi yang pertama. Silahkan disimak terlebih dahulu. Menghargai budaya lokal. Budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, seperti yang sudah kita nyanyikan tadi, dari Sabang sampai Merauke sangat beragam. Begitu pula budaya di daerah masing-masing yang juga dapat disebut sebagai budaya lokal. Wilayah yang disebut lokal dimulai dari lingkungan terdekat, yakni dari pemukiman sendiri. Selanjutnya cakupannya dapat diperluas hingga desa atau kelurahan, kecamatan hingga kabupaten atau kota. Kemudian yang disebut sebagai budaya lokal antara lain mencakup situs lokal, tradisi lokal, kesenian tradisional yang ada di daerah masing-masing. Berarti ada berapa tuh yang termasuk budaya lokal? Ada 4. Itu sudah disebutkan tadi. Yang termasuk budaya lokal ada 4. Yang pertama situs lokal. Kemudian yang kedua tradisi lokal. Yang ketiga kesenian tradisional. Dan yang keempat itu ada permainan tradisional ya. Nanti akan Ibu berikan contoh-contoh gambarnya. Hal-hal ini juga menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang berperan buat mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan makmur. Kemudian yang pertama akan kita bahas mengenai situs lokal ya. Tadi dari salah satu dari 4 yang termasuk dalam budaya lokal. Situs lokal, salah satu bentuk situs yang penting dicermati adalah situs sejarah. Situs sejarah ini merupakan karya peninggalan orang zaman dulu yang ada di daerah kalian masing-masing. Contoh yang paling mudah dalam situs sejarah adalah candi. Situs sejarah itu juga bisa berupa batu-batu tertentu seperti batu bertulis, undakan batu kuno, dan sebagainya. Masjid atau gereja tua juga merupakan situs sejarah. Begitu juga makam tokoh masa lalu, rumah lama, bahkan sumur lama sekalipun itu termasuk situs lokal. Kemudian tempat yang berkaitan dengan legenda juga merupakan situs yang perlu dihargai. Seperti di pantai Sumatera Barat terdapat batu cadas berbentuk seperti laki-laki yang sedang bersujud. Itu ada cerita legendanya ya, apa kira-kira judulnya? Legenda. Kemudian yang kita bahas kedua mengenai budaya lokal yaitu tradisi lokal. Yang dimaksud tradisi lokal di sini adalah tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan
Yasinan salah satu contoh tradisi lokal agama Islam. Kemudian budaya lokal yang ketiga mengenai kesenian tradisional. Kira-kira gambar apa tuh yang Ibu pajang di layar? Reok Ponorogo. Itu kira-kira kesenian asal mana tuh? Jawa Barat. Setiap daerah memiliki kesenian tradisionalnya masing-masing. Di antaranya adalah musik serta tarian tradisional. Di daerah Jawa Tengah antara lain ada seni Mojopatan, itu jenis kesenian yang sangat tradisional. Ada juga pop tradisional seperti lagu-lagu campur sari, itu mengenai musiknya ya. Beberapa daerah juga mengenal seni bercerita. Di kampung-kampung di Aceh ada seni hikayat. Di daerah Kalimantan dikenal dengan seni lamut. Lalu seni pentas seperti berupa wayang, ludruk, itu ada di desa Jawa Timur. Kemudian yang keempat mengenai budaya lokal yaitu permainan tradisional. Yang sangat penting diperhatikan adalah permainan tradisional. Kira-kira apa yang pernah kalian mainin? Lereng, terus lompat tali, gangsing, boleh, tak umpet, iya. Contohnya dari permainan tradisional itu ada congklak. Tahu congklak nggak? Jengklek, gasing, tadi ya, petak umpet, layangan, itu termasuk contoh dari permainan tradisional. Kemudian di beberapa daerah permainan tradisional yang sudah terlupakan mulai dihidupkan kembali. Jadi ada kelompok-kelompok permainan yang dibentuk lagi. Hal ini penting dilakukan untuk menguatkan rasa cinta pada bangsa. Sebagian besar anak-anak di daerah kalian mungkin lebih banyak memainkan permainan umum seperti game, benar nggak? Iya. Mereka tidak dapat memainkan permainan tradisional karena selalu memegang HP. Padahal permainan tradisional itu sangat penting karena mencirikan cinta tanah air. Gimana? Sudah jelas belum kira-kira penjelasan dari itu mengenai budaya lokal? Sudah. Kalau sudah, coba ikut tes sekali lagi deh. Kira-kira yang termasuk budaya lokal tadi apa aja? Ada 4, ya benar. Yang pertama situs lokal. Terus apa? Tradisi lokal. Yang ketiga kesenian tradisional. Yang terakhir iya benar. Kemudian untuk tugasnya Ibu pegang di sini ada beberapa gambar ya. Ibu kocok. Nanti ada LKPD-nya ya. Ibu jelaskan dulu tugasnya, dilihat langkah-langkahnya. Yang pertama di layar, guru membentuk kelompok kecil sebanyak 5 orang. Nanti kelompoknya terbentuk dari gambar yang akan kalian ambil ya. Jadi sesuai nomor kelompoknya. Nanti kalian cocokkan kira-kira gambar yang kalian dapat ini masuk dalam kelompok berapa. Paham nggak? Ya. Tuh, di langkah nomor 2 guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi. Yang ketiga, guru memanggil peserta didik secara bergantian mengambil gambar. Peserta didik bersama kelompoknya mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Kemudian guru menanyakan alasan atau dasar urutan gambar tersebut. Kemudian dari alasan dan urutan gambar tersebut, guru mulai menanamkan materi sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai ya. Jelas? Jelas. Kalau jelas silahkan ambil gambarnya satu persatu. Ibu kocok terlebih dahulu dulu ya. Dari kelompok laki-laki sini dulu deh. Nih ambil. Ambil satu orang satu, nak maju semua. Satu aja, boleh yang panjang, boleh yang pendek.
gambarnya, cari kelompoknya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di situ, 3 dan 4. Lihat gambarnya. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Kira-kira urutannya biar kalian nanti menjelaskannya enak gimana? Boleh? Kemarin sudah suruh bawa lem kan? Silakan tempel gambar yang kalian dapat itu di lembar kedua ya.
Silakan maju ke depan setiap kelompok, dimulai kelompok pertama. Baca dulu. Silakan dijelaskan sama teman-temannya. 1. Situs lokal. Salah satu menu situs yang penting dicermati adalah situs sejarah. Situs sejarah ini merupakan karya peninggalan orang zaman dulu yang ada di daerah kalian masing-masing. Contoh yang paling mudah dalam situs sejarah adalah candi. Situs sejarah ini itu sudah bisa membuka batu-batu tertentu seperti batu bertulis, batu kuno dan sebagainya. Masjid atau gereja tua juga merupakan situs sejarah. Begitu juga makam toko masa lalu. Rumah lama bahkan sumur lama sekalipun. Gambar yang pertama mengenai candi Borobudur, yaitu peninggalan sejarah dari Papua yang berasal dari Papua. Gambar yang kedua mengenai batu prasasti yang merupakan peninggalan sejarah. Yang ketiga yaitu mengenai candi Prambanan yang berasal dari Jawa dan merupakan sekitar Asia. Dan gambar yang ketiga mengenai batu monumen nasional. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua. Tradisi lokal. Tradisi lokal adalah tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang dalam hidup kehidupan manusia di dalam masyarakat. Di antara tradisi itu antara lain menyambut kelahiran Gambar pertama adalah menyambut kelahiran bayi. Gambar kedua adalah tradisi Nandung. Gambar yang ketiga kesenian lokal dari Sumatera. Dan terakhir gambar keempat adalah tradisi kematian. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok dua. Kemudian selanjutnya dari kelompok tiga. Itu jenis kesenian yang sangat tradisional. Ada juga pop tradisional seperti wayang. Beri tepuk tangan untuk kelompok tiga. Kemudian kelompok yang terakhir, kelompok keempat. Permainan tradisional yang juga sama penting diperhatikan adalah permainan tradisional. Contohnya seperti congklak, engklek, egrang, gasing, petak umpet, jika layangan adalah sebagian dari permainan tradisional. Contohnya beberapa satu adalah tongkat tali yang bisa dimainkan minimal 3 orang. Gambar yang kedua, egrang, permainan yang dibuat dari bambu. Gambar yang ketiga adalah berempat bisa dimainkan minimal 2 orang. Gambar yang keempat adalah tata buku bisa dimainkan minimal 5 orang.
angklung di sini, ada gendang, Ibu lihat ya. Kemudian gambar yang kedua ada tarian kuda kepang, yang ketiga ada tradisi ada kesenian ludruk. Kemudian yang gambar keempat ada wayang kulit dari Jawa ya. Kemudian di kelompok keempat atau budaya lokal yang keempat mengenai permainan tradisional. Itu gambar yang pertama mengenai lompat tali. Tadi sudah dijelaskan dengan kawannya ya. Yang kedua egrang. Ketiga apa? Gerpak ya. Kalau bahasa itu ini eklek. Ya, kita biasanya tiap daerah kan beda-beda menyebutkan nama permainannya ya. Kemudian yang gambar keempat ini tantang buku, tantang buku kalau itu biasanya. Ya, jadi pada pertemuan kedua ini Ibu rasa kalian sudah jelas mengenai budaya lokal. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita sama-sama menarik kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari di hari ini. Kesimpulan yang pertama yaitu wilayah yang disebut lokal dimulai dari lingkungan terdekat, yakni pemukiman sendiri. Kesimpulan yang kedua, salah satu bentuk situs yang penting dicermati adalah situs sederhana. Yang ketiga, tradisi lokal di sini adalah tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan siklus kehidupan maupun kegiatan bersama masyarakat. Yang keempat, setiap daerah memiliki keunikan dari masing-masing. Ya, yang terakhir, di beberapa daerah permainan tradisional yang sudah terlupakan mulai dihidupkan lagi. Ya, baik. Jadi itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, Ibu mau tanya dulu, kira-kira apa perbedaan cara Ibu mengajar di pertemuan selanjutnya dengan pertemuan yang hari ini? Apa lebih menarik atau lebih membosankan atau bagaimana? Pembelajaran hari ini lebih menarik. Lebih menarik. Kenapa? Kenapa pembelajaran hari ini kalian merasa lebih menarik? Kenapa? Coba yang keras. Karena menggunakan gambar-gambar. Karena banyak menggunakan gambar-gambar. Sehingga kalian lebih menarik ya. Ya, kemudian kalau Ibu tanya kira-kira kritik dan sarannya buat Ibu nih, biar kalian di pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa lebih semangat lagi seperti apa? Harus lebih kreatif ya Ibunya dalam menggunakan media belajar. Baiklah, kalau seperti itu boleh dikumpulkan buku cetaknya. Kritik dan saran kalian sangat bermanfaat untuk Ibu. Ini akan Ibu coba benahi di pertemuan selanjutnya ya. Silakan kelompoknya dipimpin untuk menutup pembelajaran hari ini. Berdoa. Semua siap. Berdoa mulai.
disawer nggak Pak? Boleh disawer nggak ya? Saya lah. Ditaburin aja Pak, gimana? Semangat, semangat, nah semangat. Pegang dulu sebentar. Bapak minta tolong teman kamu. Saat angin besar,